menjadi Perumda BKS Bima Karya Sejahtera. Perumda BKS Bima Karya Sejahtera. Menjadi Ya. Perumda Bima Karya Sejahtera. Sejahtera. Ya. Ya, sebagai anggota DPR yang merupakan mitra dari eksekutif, ya, karena kita legislatif dan eksekutif itu satu, ya, tugas kita bagaimana mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bima. Alhamdulillah kami jujur merasa bangga dan berterima kasih niat baik dari pemerintah daerah Kabupaten Bima di bawah pimpinan Haji Indah Damayanti Putri, juga Wakil Bupati Bima Haji Dahlan yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatan di periode pertama, ya, sekitar tanggal 17 Februari tahun 2020, ya. Tanggal 17 Februari, tanggal 18 berarti beliau berdua sudah tidak lagi dari kepala dan wakil kepala daerah. Ya, sekali lagi kami menyampaikan rasa bangga dan terima kasih karena di ujung tahun kepemimpinan kedua kepala daerah ini, ya, mengajukan sebuah raperda yang berkaitan dengan pendirian baru sebuah Perumda BKS, di mana kalau dari rencana eksekutif ini sesuai dengan naskah akademik, ya, yang diperlihatkan oleh pihak eksekutif kepada kami di Pansus, yaitu BUMD ini akan diberikan modal dasar sebanyak 15 miliar. Angka 15 miliar ini tentu membuat kami di Pansus juga bertanya, ya, karena ya, bagaimana ceritanya pemerintah daerah memberikan modal sebanyak 15 miliar terhadap perusahaan yang baru mau dibangun. Ya, kendati dari draft yang disampaikan kepada kami atau naskah akademik yang disampaikan kepada kami di Pansus itu perubahan nama PT Wawo menjadi Perumda BKS. Ya, karena memang di dalam pembahasan raperda ini, ya, banyak perbedaan atau masukan, saran dan pendapat dari sejumlah anggota DPR dari berbagai partai politik, ya, sehingga sedikit menghabiskan waktu, ya, bagi kami di Pansus untuk membahas perda ini. Nah, setelah kami memproses atau membahas raperda ini, lalu tiba-tiba muncul, ya, tiba-tiba tersiar sebuah isu yang sedikit mengejutkan bagi kami di Pansus, yaitu adanya kerjasama PD Wawo dengan PT Grain Pangan Sejahtera. PT Grain Pangan Sejahtera. Pangan Sejahtera. PT Grain Pangan Sejahtera ini bergerak di bidang pengadaan pangan. Ya. Namun di balik kerjasama tersebut, ada semacam dugaan penipuan kita ini. Ini awal dari informasi kami dapat, ya. Dugaan penipuan yang melibatkan PT Wawo dan salah seorang yang menjadi mitra kerja PT Grain ini, angkanya 26 miliar. Angkanya 26 miliar. Angka kerjasamanya? Angka kerjasama pengadaan pangan dengan sebuah koperasi yang namanya Anugerah Bahari Sejahtera. Anugerah Bahari Sejahtera. Ya. Ini Anugerah Bahari Sejahtera. Koperasi ini diketuai oleh Eka Haryani. Anugerah apa? Anugerah Bahari Sejahtera. Bentar dulu bos, biar apa nanda terpotong pemahaman kita. Tadi kan disebutkan ada kagetan Pansus saat membahas raperda tentang
perubahan BUMD dari PD WAO menjadi Perumda Bima Karya Sejahtera. Tiba-tiba saja dikagetkan dengan adanya kerjasama antara PD WAO dengan PT Grand Pangan Sejahtera yang bergerak di bidang pangan itu terkait dugaan yang diperoleh informasinya dugaan penipuan sampai di angka 26 miliar. Ya. Apakah PT Grand Pangan ini yang bekerja dengan PD WAO atau operasi ini? Oke. Makanya ya, saya lagi langsung ini kan sebuah cerita awal yang membuat kami terkejut ya. Ya. Nah, Eka Haria ini merupakan ketua dari Koperasi Anugerah Bahari Jasa. Eka Haria ini merupakan ketua dari Koperasi Anugerah Bahari Jasa. Koperasi Anugerah Bahari Jasa ini membuat kontrak kerjasama ya, dengan PT Grand. Ini informasi kami dapat dari pihak pemerintah daerah. Ya, bersama dalam hal apa? PT Grand Panjitra yang berkaitan dengan pengadaan pangan. Nah, pembuatan akta kerjasama itu ya awal bulan tahun 2020. Dan di dalam kontrak kerjasama itu, bulan 2020, awal bulan sekitar Januari Februari ya. Di dalam kerjasama atau kontrak kerjasama tersebut ada tanda tangan Direktur PT WAO Sudirman alias Tepang. Sudirman alias Tepang ke saya sekaligus cap PT WAO. Namun di situ dijadikan sebagai saksi dari kontrak kerjasama. Sebagai saksi dalam kontrak. Dalam kontrak kerjasama. Ya, sama ya. Setelah kami telusuri, kami juga, maaf ya, sorry ya, ada sebagai saksi dalam kerjasama. Karena ada dugaan keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini PD WAO, kami dari Pansus memanggil pihak PD WAO dalam rapat Pansus ya. Akhirnya hadir Direktur PD WAO Sudirman SH itu ada Bapak jadi Pansus, sebuah Pansus, dan secara tegas Sudirman membantah kerjasama dengan PT Grand. Mereka membantah tidak ada kerjasama PT Grand. Bahkan waktu itu Sudirman mengaku tidak pernah melihat kontrak, apalagi tanda tangan, melihat saja tidak pernah. Ya, tidak pernah melihat kontrak. Ya, tidak pernah melihat kontrak. Apalagi menandatangani. Namun kami di Pansus mendapat pengakuan dari Dewan Pengawas PD WAO, yaitu Kabak Ekonomi yang namanya Hariman Sagala Ekonomi. Jadi Dewan Pengawas PD WAO ini yaitu pemerintah daerah, Asisten 2 Hajimuddin dan Hariman Kabak Ekonomi yang membidangi PUD. Hariman dan siapa? Hariman dan Pak Nudi, tapi yang mengaku ke kami itu Pak Hariman. Apa katanya? Nah, Pak Hariman dalam keterangan di Pansus juga membantah adanya keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam kaitan kerjasama dengan kepentingan tersebut. Ya. Namun Pak Hariman mengaku bahwa melihat kontrak ditandatangani oleh Ibu Eka Haryani bersama PT Grand dan disaksikan oleh Direktur PD WAO sekaligus ada cap PD WAO. Jadi mereka itu melihat Hariman ini diperlihatkan oleh pesan di Hotel Marina, di mana saat itu ada Seka, ada juga wakil Kepala Pak Maman, ada juga dari pihak PT Grand.
Berarti saya lanjut lagi. Kami pansus melihat ada semacam keterangan yang sangat bertolak belakang dengan antara PDWAWO dengan Dewan Pengawas. Antara direksi PDWAWO, direktur ya, antara direksi PDWAWO dengan Dewan Pengawas PDWAWO. Ya, direktur. Ya. Nah, direksi apa tadi? Direktur PDWAWO. Nah, sikap bertolak belakang atau keterangan yang berbeda ini membuat kami pansus mencari tahu. Alhamdulillah, setelah kami cari tahu, mendalami masalah ini, akhirnya saya sendiri, kami mendapat surat permohonan dari Direktur PDWAWO. Nanti saya kirim semua ya. Ya. Semua tadi nanti saya kirim semua. Ya. Saya mendapat surat resmi dari PDWAWO yang meminta rekomendasi kepada Dewan Pengawas agar kerjasama ini mendapat persetujuan dari pemerintah. Agar mendapat persetujuan dari pemerintah. Kalau awalnya tadi Tova kan tidak mengaku, tidak ada keterlibatan pemerintah, tidak ada keterlibatan PDWAWO, dan begitu. Nah, kami mendapat surat itu dan oleh Dewan Pengawas mengeluarkan surat persetujuan itu, tapi dengan berbagai syarat. Nanti saya kirim semua ya. Ya. Ternyata surat itu juga diminta oleh PT Green. Karena PT Green ini tidak mungkin datang dari Jakarta dengan angka kerjasama 2,6 miliar pangan itu hanya dengan sebuah koperasi namanya Anugerah Bahari, Bung Bahari itu. Surat rekomendasi bagian dari syarat. Ya. Syarat dari PT Green itu ya, baru yakin itu harus ada keterlibatan BUMD dan harus ada jaminan apa pemerintah. Terlibat pemerintah. Mestinya ini ya. Saya melihat begini, bahwa awalnya PDWAWO ini mau kerjasama dengan ini, tetapi pemerintah daerah dalam ini Bupati mungkin tidak mau terlibat, tidak mau tantang kerjasama ini. Akhirnya Bupati di sini mungkin sarankan, ya ini kan duga-duga ada di kita ini. Yang pasti kerjasama PDWAWO, kerjasama koperasi ini dengan PT Green dan disaksikan disertai cap PDWAWO ini. Di sini ada indikasi keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Bima secara langsung. Nah, kembali. Setelah kami telusuri semua itu, kami juga mendapat surat peringatan dari Dewan Pengawas. Surat itu dikeluarkan pada bulan Juli tahun 2020, jangan lupa ya. Juli 2020, nanti saya kirim lagi surat. Surat peringatan kepada Direktur PDWAWO agar menghentikan kerjasama itu. Ada surat dari Dewan Pengawas ya? Ya, PDWAWO yang ditujukan kepada Direktur PDWAWO untuk menghentikan kerjasama pangan itu. Dengan PT Green? Ya, dengan pihak ketiga. Nah, dengan itu. Nah, apabila dilanjutkan maka akan menjadi tanggung jawab pribadi Direktur. Itu dalam surat. Artinya, kalau ada kerjasama di atas bulan Juli dari Februari itu, berarti pemerintah di sini terlibat. Tapi kalau itu dari surat Pak Dewan Pengawas, ya saya lebih cenderung surat begini. Bulan pila surat ya? Bulan Juli ada suratnya juga. Saya kirim ke Pak ya. Nanti dari surat itu kalian orang bisa melihat ya. Apa bentuk kerjasama sebagainya. Nah, pada kesempatan konferensi pers ini saya menyampaikan kepada seluruh anggota DPR Kabupaten Bima, khusus kepada Pansus, ya, agar kita berhati-hati membahas raperda perubahan nama PDWAWO menjadi Perda PKS ini sebelum masalah ini diselesaikan secara hukum, apalagi saat ini tengah ditangani di Polda Interior berkaitan dengan laporan dugaan penipuan 26 miliar oleh saudara Saudari Eka Haryani dan Sudirman Dede, Sudirman SH alias Kepala. Oh, ini sudah lagi tengah di Diskrimum Polda Interior. Nah, Eka juga sudah dipanggil sekitar bulan September. Nanti saya kirim lagi ya. Saya kirim lagi surat panggilan polisi ya. Ya, ini dong ya. Biar nanti jangan sampai nanti dianggap kita bicara apa-apa ya. Ada. Nanti saya kirim ya bukti panggilan polisi terhadap Eka Haryani.
Kan itu ada nomor panggilan polisi. Polda NTB tadi. Hah? Iya. Polda NTB. Kenapa harus menunggu sampai akhir masa proses hukum itu? Karena kami tidak ingin pemerintah daerah Kabupaten Bima memberikan bantuan modal terhadap BUMD yang nantinya akan merugikan daerah dan rakyat Kabupaten Bima. Apalagi angkanya sampai 15 miliar sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Bima apabila akan dibawa menjadi perumda deklarasi. Bila dia kalaupun pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Bima hendak memberikan modal usaha, modal kerja bagi BUMD, ya, masih banyak keluarga yang tidak bisa kasih modal besar dan bisa mendapatkan dividen atau laba setiap tahun yang menjadi besar seperti Bank NTB saja, Bank BPNTB, Bank Pesisir Akbar dan lainnya. Ketimbang, ya, kita memberikan modal pada perusahaan baru yang tidak jelas usahanya apa. Ya, sebab di tahun 2019 Pemda Bima telah mengeluarkan anggaran bantuan modal kerja untuk BUMD sebanyak 7,3 miliar. Tahun 2019. 7,3 miliar. 2019 nanti dia 7,3. Antara lain PT Bank NTB Syariah 4,5 miliar. Ya. 4,5. Bank NTB Syariah 4,5 miliar. Ya, terus Bank Pesisir Akbar 1,4 miliar. 1,4. Bank BPNTB 300 juta. BPNTB 300 juta. 300. Oh. Pesisir Akbar tadi 1,4. Terus PD Wawo 400 juta. Terus PDAM 500 juta. Oke. Ya. Sejumlah BUMD tersebut hanya beberapa BUMD yang memberikan dividen atau PAD bagi pemerintah daerah Kabupaten Bima. Yang lainnya tidak ada. Kalau pengadil lainnya hanya 0,0% seperti PDAM dan PD Wawo kita bisa lihat semua. PD Wawo ini nggak ada ya? Tidak ada. Kalau pengakuan mereka 30 juta katanya dari anggaran dia baru juga dia. Nah, sudah sementara. Nah, pemerintah mestinya belajar dari bantuan modal 7,3 miliar itu, apalagi sampai memberikan modal yang mencapai puluhan miliar per BUMD. Belasan miliar ya? Ya, Ini salah satu BUMD ya? ya, 15 itu kayak yang mau BUMD yang mau diganti namanya PD Wawo? ya, sebagai dia. Bos, biar nggak melebar, kita mau mengarah ke persoalan PD Wawo ini karena ini berkaitan dengan pendirian sebuah perusahaan BUMD baru menghilangkan PD Wawo-nya ini. Oh, Tadi disebutkan ada persoalan sejauh mana pansus melihat adanya keterlibatan pemerintah atau seperti yang sekarang lagi viral bahwa si Topan atau si Firman itu adalah pelaku tunggal dari carut marut angka 26 miliar itu. Apa yang pansus lihat dari itu? Apakah murni ini penipuan pribadi Direktur PD Wawo memang
atau ada keterlibatan pemerintah di 26 miliar ini? Apapun alasannya, pemerintah daerah Kabupaten Bima tidak bisa keluar dari kerjasama BPOM ini. Apapun alasannya. Sebab keterlibatan Dewan Pengawas dengan memberikan rekomendasi dan mengeluarkan surat peringatan terhadap Direktur Purnomo itu sebuah bentuk bukti keterlibatan pemerintah daerah secara langsung. Bukan semata-mata perorangan direktur. Bukan. Tovan itu hanya seorang direktur di sebuah perusahaan milik pemerintah daerah. Semua pengambil kebijakan di sana tidak boleh dilakukan oleh Tovan sendiri, tetapi harus berdasarkan rapat bersama Dewan Pengawas juga sebagai Dewan Direksi, salah satunya Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Kalau alasan pemerintah daerah misalnya bahwa mereka tidak terlibat, itu omong kosong. Kan sudah diperingatkan untuk tidak melanjutkan kerjasama itu. Berarti ada keterlibatan pemerintah dari awal. Kalau mengeluarkan surat peringatan bulan Juli itu adalah sebuah sikap pemerintah mungkin melihat tidak perlu ada lanjutan kerjasama ini atau melihat ada sesuatu sehingga harus ada surat peringatan demikian. Nah, saya melihat pemerintah daerah itu dia terlibat. Pertama, mengeluarkan rekomendasi, walaupun dalam rekomendasi itu tidak ditulis untuk PDWO, tetapi untuk pengelola PKH. Yang kedua, adanya surat peringatan untuk PDWO yang berkaitan dengan kerjasama pemerintah kepada pemerintah dan Kabupaten Bima, khusus kepada Bupati Bima, untuk sementara tidak lagi memberikan modal kerja terhadap sejumlah BUMD untuk sementara waktu. Apalagi saat ini pemerintah pusat telah banyak memangkas sejumlah dana DAU dari semua daerah se-Indonesia, termasuk Kabupaten Bima. Baru-baru ini juga ada surat dari Menteri Keuangan juga meminta pemerintahan ada pemangkasan dana DAU. Nah, di saat daerah seperti ini banyak hal yang dihadapi oleh masyarakat Bima, di mana tingkat kemiskinan semakin bertambah, tingkat pengangguran juga semakin bertambah, ya. Belum lagi terjadi konflik horizontal konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, mestinya Kabupaten Bima, kalau Bupati punya niat untuk membangun daerah ini, bagaimana bantuan yang direncanakan lebih kurang 114 miliar ya, nilainya, ada sekitar 114 miliar yang direncanakan untuk bantu ke BUMD, kita alihkan untuk pembangunan jalan dan jembatan atau berbagai pembangunan yang ada yang belum dipenuhi tahun 2015-2020 di mana masa jabatan kita dalam ini pertama. Standar kerja terhadap sejumlah BUMD terkecuali ada 3 BUMD yang boleh diberikan modal. 1, Bank NTB Syariah, Bank Pesisir Akbar, dan Bank BPR NTB. 3 bank ini kalau kita berikan modal banyak, maka kita bisa dapat dividen yang begitu banyak dari sejumlah bank. Karena ini pengelolaan keuangannya jelas dibandingkan BUMD yang tidak jelas kegiatan di lapangan sehingga merugikan rakyat dan daerah. Satu, yang berkaitan dengan usulan eksekutif Raperda perubahan PDWO ini menjadi PL, kami akan melakukan konsultasi ke Jakarta dengan sasaran Mendagri, Menkumham, kau. Banyak pejabat dari perubahan BKS itu sekarang itu gini loh. Mestinya pemerintah daerah ini. Kalau pemerintah punya niatan membangun BUMD, jangan perumda. Kalau perumda itu bupati yang mengatur semuanya, termasuk pengangkatan ABCD. Tapi kalau PT ada saham orang luar eksternal dia. Kalau perumda itu saham di pemerintah daerah. Tapi kalau menggunakan personal terbatas, kita ada saham eksternal orang. Jadi 51% satu negara, 49% itu saham orang luar. Dan setiap ada kebijakan menyangkut kerjasama, tidak hanya pemilik saham di dalam pemerintah, tapi juga